Selamat datang para pemirsa yang telah mampir ke kanal Hari Tua yang Tenang. Sudah sebulan penuh ibu membujukku dengan berlinang air mata. Tak tega dengan rengekannya, aku pun terpaksa pergi ke sebuah kencan buta. Namun, begitu aku melangkah masuk ke dalam kafe, aku begitu terkejut hingga helm yang kupegang jatuh ke lantai. Gadis yang duduk di sana adalah wanita yang sama dengan yang semalam nyawanya kupertaruhkan untuk menyelamatkannya dari para penagih utang. Namaku Bagas Pramono. Teman-temanku di Kopassus dulu menjulukiku Bagas keras kepala. Bukan karena aku kolot, tapi karena sifatku yang pantang menyerah begitu aku menetapkan suatu tujuan. Aku adalah tipe pria yang tidak akan mengerang sedikit pun meski kesakitan. Di usiaku yang menginjak 30 tahun ini, teman-temanku sudah membangun keluarga yang stabil dan menimang anak, sementara aku kembali ke masyarakat hanya dengan sebuah ransel militer usang dan bekas-bekas luka tanpa nama di sekujur tubuh. Jakarta menyambutku dengan panasnya yang menyengat dan kebisingan yang memekakan telinga. Selama 5 tahun terakhir, aku terbiasa dengan desau angin di lembah pegunungan dan keheningan mencekam saat mengintai musuh. Kini, di tengah kerumunan orang yang tak henti-hentinya berlalu lalang, aku merasa seperti orang asing. Aku menyewa sebuah kamar kos kecil di sebuah kampung padat di pinggiran kota. Tempat itu ramai oleh berbagai macam orang dari seluruh penjuru negeri. Aku suka tempat ini. Rasanya nyata. Di sini, orang-orang bisa saling memaki di pagi hari, tapi di malam hari mereka bisa berbagi sebungkus nasi rames sambil tertawa. Tidak ada basa-basi palsu seperti yang terlihat di gedung-gedung kaca berkilauan di seberang sana. Semalam, hujan deras tiba-tiba mengguyur langit Jakarta. Butiran-butiran airnya yang besar terasa pedih saat menghantam wajahku, seolah seseorang menumpahkan air dari ember. Motorku yang sudah butut mogok lagi, dan aku sedang bersusah payah mendorongnya. Di sebuah gang kecil yang gelap gulita karena lampu jalannya sudah lama mati, aku mendengar jeritan tajam seorang wanita. Naluriku sebagai prajurit Kopassus tidak mengizinkanku untuk pergi begitu saja. Aku memarkir motorku, menyembunyikan diri dalam kegelapan, dan mendekat tanpa suara seperti kucing liar. Dalam kilatan petir yang menyambar, aku melihat seorang wanita muda dikepung oleh 3 atau 4 pria. Tubuh mereka penuh tato, mengenakan kaos oblong longgar, dan di tangan mereka tergenggam pentungan kayu. Mau lari kemana kau, anjing betina? Ayahmu kabur hanya meninggalkan utang. Utang ayah itu tanggung jawab anaknya. Baik-baik serahkan perhiasan dan kunci motormu. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Teriak pria botak dengan napas berbau alkohol sambil menjambak rambut wanita itu dengan kasar. Wanita itu meringkuk ketakutan di sudut dinding yang lembab dan berbau jamur. Pakaiannya yang basah kuyup menempel erat di tubuhnya yang kurus. Namun, yang menarik perhatianku adalah wanita itu tidak melindungi kepalanya, melainkan memeluk erat sebuah papan gambar besar yang terbungkus plastik. Seolah-olah itu adalah harta yang lebih berharga dari nyawanya. Tolong, Pak, jangan. Tolong. Ini karya saya untuk lomba. Saya benar-benar tidak punya uang. Tolong jangan dirusak. Suara wanita itu bergetar, bercampur dengan deru hujan, penuh dengan keputusasaan. Dasar tidak punya uang. Gayamu mau jadi seniman. Pria botak itu mencibir dan hendak menendang wanita itu. Saat itulah darahku mendidih. Aku paling benci melihat yang kuat menindas yang lemah, apalagi beberapa pria mengancam seorang wanita di tengah malam. Aku tidak berteriak. Aku tahu betul. Bicara tidak akan mempan pada manusia seperti mereka. Aku melesat keluar dari kegelapan. Buk! Tendanganku yang secepat kilat membuat pria botak itu kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab ke genangan air kotor. Sebelum dia sempat sadar, aku memukul tengkuknya dan membuatnya pingsan seketika. 3 pria yang tersisa menoleh kaget ke arahku. Melihatku yang hanya mengenakan seragam militer lusuh dan seorang diri, mereka tertawa mengejek dan menyerbuku. Dari mana datangnya gelandangan ini? Cari mati. Ya? Namun, mereka salah besar. Mereka hanyalah preman kampung.
Sedangkan aku adalah seorang prajurit yang terlatih untuk bertahan hidup di antara hidup dan mati. Aku bergerak dengan luwes, memanfaatkan kekuatan lawan untuk menjatuhkan mereka, tanpa gerakan yang mencolok atau tidak perlu. Setiap seranganku mengarah ke titik vital untuk melumpuhkan kemampuan bertarung mereka. Tak sampai 2 menit, gerombolan preman itu sudah terkapar di tanah, mengerang kesakitan bercampur dengan suara hujan. "Pergi!" geramku dengan suara rendah dan dingin. Menyadari bahwa aku bukan lawan biasa, mereka lari tunggang langgang, bahkan meninggalkan sandal jepit mereka. Sayup-sayup terdengar umpatan mereka dari kejauhan. Aku mendekati wanita itu. Dia masih terduduk di tanah, menatapku dengan wajah pucat pasi seolah aku adalah makhluk aneh. Baru saat itulah aku bisa melihatnya dengan jelas. Tanpa riasan tebal, kecantikan alaminya memancar. Dia seperti bunga teratai yang mekar di tengah kolam lumpur. "Anda tidak apa-apa?" tanyaku dengan suara tajam yang masih menyisakan sisa-sisa pertempuran. Wanita itu menggeleng, lalu mengangguk, dan butuh beberapa saat baginya untuk membuka mulut. Terima kasih." Melihat kemeja putih tipisnya yang basah kuyup dan membuatnya menggigil kedinginan, tanpa pikir panjang aku melepas jaket militer usang yang kukenakan dan menyampirkannya di bahunya. "Pulanglah. Kampung ini berbahaya. Lain kali jangan lewat jalan pintas seperti ini." Setelah berkata begitu, aku berbalik dan mendorong motorku pergi sebelum dia sempat menanyakan nama atau nomor teleponku. Bagiku, menolong orang adalah hal yang wajar, bukan sesuatu yang perlu imbalan atau untuk diingat. Namun rencana manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan takdir Tuhan. Keesokan paginya, begitu aku membuka mata, ibu sudah duduk di samping tempat tidurku. Beliau sedang menyeka dahiku dengan handuk basah, seperti saat aku masih kecil. Ibuku kini berusia lebih dari 60 tahun. Seumur hidupnya, beliau menjual soto Betawi untuk membesarkanku. Sejak hari aku masuk wajib militer, air matanya seolah tak pernah kering. Sekarang setelah aku kembali, satu-satunya harapannya adalah melihatku menikah dan membangun keluarga yang mapan. "Bangun," Bagas keras kepala. "Matahari sudah tinggi," kata ibu. Suaranya terdengar seperti omelan namun penuh kasih sayang saat mengguncang tubuhku. Hari ini ibu sudah buat janji dengan Bu Lastri di kampung sebelah. Anaknya itu cantik, baik hati, dan punya pekerjaan bagus di kota. Pakai baju yang rapi, jangan bikin malu ibu. Aku menghela napas panjang dan menarik selimut hingga menutupi kepalaku. "Bu, aku kan baru pulang. Belum punya pekerjaan, belum punya uang. Masa mau menyusahkan anak orang? Beri aku waktu beberapa tahun lagi." "Waktu apa lagi?" Ibu menarik selimutku dengan kasar, matanya mulai memerah. "Kamu mau lihat ibu mati tanpa sempat menimang cucu? Ibu sudah tua, Bagas. Ibu juga ingin punya teman ngobrol, menantu, ingin menggendong cucu. Tolonglah, sekali ini saja demi ibu. Kalau tidak suka, ya sudah." Ibu tidak akan memaksa lagi. Melihat mata ibu yang semakin cekung, keriputnya, dan bahunya yang kurus, hatiku luluh. Aku memang keras kepala terhadap dunia dan musuh, tapi aku selalu lemah di hadapan air mata ibu. "Baiklah, Bu. Aku pergi." Tapi benar, ya. Hanya sekali ini saja. Aku mengangguk pasrah. Aku mengenakan pakaian terbaik yang sudah disiapkan ibu. Kemeja batik yang sedikit kuno dan celana bahan yang ujungnya sudah agak usang namun disetrika rapi. Ibu tersenyum lebar, merapikan kerah bajuku, lalu mendorongku keluar pintu. Tempat pertemuannya adalah sebuah kafe tua di sudut jalan yang tenang, di mana rimbunnya bunga bougainville menjadi peneduh dari terik matahari. Aku tiba sedikit lebih awal, memesan kopi hitam tanpa gula, dan menunggu sambil merokok. Sekitar 15 menit kemudian, seorang wanita bertubuh mungil masuk. Dia mengenakan gaun bunga-bunga lengan panjang yang sopan. Dia celingukan mencari meja, wajahnya tampak sedikit cemas. "Permisi, saya Bagas Pramono," kataku sambil berdiri dan melambaikan tangan. Wanita itu berbalik.
dan pandangan kami bertemu. Di tengah ruangan yang dipenuhi aroma kopi sangrai yang lembut, waktu seolah berhenti, aku membeku di tempat. Itu adalah wanita yang semalam. Hari ini dia berpakaian rapi dan rambutnya diikat ke atas memperlihatkan wajahnya yang anggun. Tapi mata yang besar dan bulat itu tidak mungkin salah. Dan yang lebih penting, meskipun dia berusaha menutupinya dengan lengan panjang, saat dia mengangkat tangan untuk merapikan rambutnya, lengan bajunya sedikit turun dan memperlihatkan memar kebiruan di pergelangan tangannya. Bekas cengkeraman si pria botak semalam. Wanita bernama Citra itu terbelalak kaget melihatku. Dia langsung mengenaliku. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan pria dengan bekas luka panjang di atas alis dan aura yang kasar ini? Aku melihat wajah Citra sedikit memucat. Dia secara tidak sadar menarik lengan bajunya untuk menutupi memar itu dan melihat sekeliling, seolah takut ada yang mendengar cerita semalam. Gerakan itu tertangkap oleh mataku. Dia menyembunyikan sesuatu. Kata ibu, dia adalah putri dari keluarga baik-baik dengan pekerjaan yang stabil. Lalu mengapa dia dikejar-kejar utang oleh penagih utang? Dan mengapa dia begitu takut hal itu terungkap? Ah, halo, Mas Bagas. Suara Citra nyaris tak terdengar. Dia duduk di seberangku. Kedua tangannya saling bertaut erat di atas pangkuannya. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri, dan mematikan rokokku. Halo, Mbak Citra. Dunia sempit. Ya. Percakapan canggung pun dimulai. Citra bercerita tentang pekerjaannya sebagai desainer interior. Suaranya ragu-ragu dan hati-hati. Dia berbicara tentang gambar desain, tentang kecintaannya pada kayu, tapi tidak sepatah kata pun menyinggung kejadian semalam. Mas Bagas, kapan pulang dari dinas? Tanya Citra dengan suara bergetar, sambil melirikku. Belum lama. Semalam, ada urusan pribadi yang harus diselesaikan, kataku dengan menekankan setiap kata, menatap matanya lekat-lekat, memberinya isyarat bahwa aku akan menjaga rahasianya. Aku melihat bahu Citra turun, dan dia menghela napas lega. Keheningan menyelimuti kami berdua. Hanya suara kipas angin di langit-langit yang berputar pelan. Begini, Mas Bagas. Tiba-tiba Citra mengangkat kepalanya, menatapku dengan sorot mata yang anehnya tegas. Sangat berbeda dari penampilannya yang ketakutan tadi. Saya tahu Ibu Mas dan Tante saya sangat berharap dengan pertemuan ini, tapi sepertinya kita tidak cocok. Aku sedikit terkejut dengan keterus-terangannya. Aku mengangkat alis. Kenapa? Karena saya miskin dan tidak punya pekerjaan, atau karena saya terlalu tua? Bukan. Citra menggeleng cepat, wajahnya memerah. Mas Bagas orang baik. Sangat baik. Semalam, saya berutang nyawa pada Mas. Justru karena Mas orang baik, saya tidak mau menyusahkan Mas. Keluarga saya sedang ada masalah keuangan yang besar. Saya menanggung utang ayah saya yang sangat banyak. Saya diancam, ditekan. Saya tidak mau menarik Mas Bagas ke dalam lumpur ini. Penolakannya yang tegas namun menjaga harga diri itu justru membangkitkan rasa penasaranku, dan sebuah perasaan aneh mulai tumbuh. Seorang wanita lemah yang terlilit utang dan diancam preman, tetapi tidak memanfaatkan kebaikan orang lain untuk mencari sandaran. Di dunia yang penuh perhitungan seperti sekarang, wanita seperti ini sangat langka. Masalah? Aku tertawa sinis. Has Bagas keras kepala. Bak pikir tentara seperti saya takut dengan masalah? Saya sudah melalui berbagai macam penderitaan, bahkan tidak takut di depan moncong senjata. Apa artinya beberapa penagih utang kampung? Citra menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi bukan hanya masalah utang. Di kantor pun, setiap hari saya seperti di neraka. Ditekan. Hasil kerja saya direbut. Saya sudah lelah sekali, Mas. Mendengar kata kantor, aku mengamati tangan Citra yang tergeletak di atas meja. Itu bukan tangan seorang gadis kota yang halus. Ujung jarinya kapalan, penuh goresan kecil dan noda kekuningan dari pernis. Tercium aroma kayu yang samar menembus wangi parfum murahnya. Itu adalah tangan seorang pengrajin.
Tangan seorang pekerja sejati. Kerja di mana? Tanyaku singkat. Cipta Gria Persada, perusahaan interior. Gedung kaca paling besar di seberang sana, jawab Citra dengan suara sedih. Cipta Gria Persada, perusahaan megah dan mentereng yang pagi tadi aku lewati untuk sekadar mencoba melamar pekerjaan apa saja. Sebuah ide gila melintas di kepalaku. Takdir telah mempertemukan aku dan wanita ini 2 kali dalam waktu kurang dari 12 jam. Pertama, aku menyelamatkan nyawanya. Kedua, kami bertemu di Kencan Buta. Mungkin, ini adalah cara langit memberikan kesempatan pada si keras kepala ini untuk melakukan sesuatu yang lebih berguna daripada hanya mendengarkan keluhan ibu di rumah. Baiklah, aku berdiri dan mengambil tagihan. Mbak Citra tidak berniat menikah, dan saya juga belum ingin terikat. Jadi, kita bohong saja pada orang tua kita. Bilang kalau kita sedang dalam masa penjajakan agar mereka tenang. Dan soal masalah Mbak Citra, aku berhenti sejenak, menatap dalam-dalam mata Citra, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas. Biarkan saja, hidup ini panjang. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan dibuat takut oleh siapa nantinya. Aku meninggalkan Citra yang masih duduk termangu dan keluar dari kafe. Dia tidak akan tahu bahwa sore itu juga, aku kembali ke gedung Cipta Gria Persada, bukan sebagai pria yang ingin mendekatinya. Aku pergi ke bagian personalia, melempar ceviku ke atas meja, dan berkata singkat. Saya ingin bekerja sebagai satpam. Hanya dari posisi terendah, posisi yang paling diremehkan dunia, aku bisa mengamati segalanya. Aku akan menjadi bayangannya. Melindungi wanita dengan tangan beraroma pernis itu tanpa ada yang tahu. Namun, aku tidak tahu. Saat melangkah masuk ke pintu megah Cipta Gria Persada, yang harus kuhadapi bukan hanya para penagih utang, tetapi juga jebakan-jebakan yang lebih kejam dan rumit yang bersembunyi di dalam hati manusia. Dan di hari pertama kerja, aku menyaksikan pemandangan yang membuatku menggertakkan gigi hingga buku-buku jariku memutih, dan aku menyesal tidak datang lebih cepat. Seragam satpam berwarna biru yang kebesaran, berbau kain murah dan keringat dari petugas sebelumnya, menjadi kamuflase yang sempurna untukku. Dari seorang prajurit Kopassus yang membuat banyak penjahat gemetar, kini aku hanyalah seorang satpam rendahan penjaga pintu, tak terlihat di mata orang-orang necis yang lalu lalang di gedung Cipta Gria Persada. Tapi aku tidak peduli. Posisi ini memungkinkanku untuk melihat setiap sudut tergelap yang coba disembunyikan oleh gemerlap lampu perusahaan interior ternama ini. Di hari pertama kerja, aku mengerti mengapa Citra menyebut tempat ini neraka. Dari luar, Cipta Gria Persada tampak seperti kantor kreatif bintang 5, tetapi di dalamnya adalah arena penuh kemunafikan, iri, dan dengki. Para karyawan terbagi dalam faksi-faksi yang saling menjatuhkan. Senior menindas junior. Dan di puncak rantai makanan itu, ada Ratna Wijaya, manajer tim desain. Ratna itu cantik. Kecantikan tajam yang dibentuk oleh uang dan operasi plastik. Dia datang ke kantor dengan mobil mewah Eropa. Dan wangi parfumnya begitu menyengat hingga hidungku yang berjarak 5 meter di pos satpam terasa pedih. Setiap pagi saat melewati lobi, dia akan melemparkan kunci mobilnya ke wajahku seolah memberi sedekah. Hei, parkir yang benar. Kalau ada lecet sedikit saja, kamu harus jual rumah untuk menggantinya. Aku hanya menunduk diam dan menerima kunci itu. Bahkan saat melihat seringai penuh penghinaan di wajahnya melalui kaca spion. Aku menahannya bukan karena takut, aku sedang menunggu. Citra tiba sedikit lebih telat dengan motor bututnya, yang suaranya terdengar seperti akan mati kapan saja. Dia berjalan cepat melewati lobi dengan kepala tertunduk, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin. Melihat punggungnya yang rapuh itu, hatiku diliputi rasa iba yang tak terlukiskan. Citra tidak mengenaliku dalam wujud ini. Atau mungkin, dia terlalu lelah untuk memperhatikan seorang satpam yang topinya ditarik rendah. Badai yang sesungguhnya datang sore itu. Saat seluruh tim desain berkumpul di lobi utama untuk presentasi ide proyek villa di puncak. Direktur utama tidak ada di tempat,
dan semua keputusan ada di tangan manajer Ratna. Aku berjaga di sudut lobi, pura-pura menatap keluar, tapi seluruh perhatianku terpusat ke sana. Citra berdiri di depan Ratna, memegang setumpuk papan gambar besar dengan hati-hati. Berbeda dengan rekan-rekannya yang menampilkan gambar 3D mewah di iPad atau laptop, Citra membawa gambar tangan di atas kertas yang sudah menguning. Aku tahu itu adalah keahliannya, identitasnya sebagai putri dari keluarga pengrajin yang pernah dia singgung. Bu manajer, ini ide saya. Suara Citra bergetar, tetapi tulus. Saya ingin menggabungkan teknik sambungan kayu tradisional dengan interior modern, dipadukan dengan partisi anyaman rotan buatan tangan. Ini akan memberikan nuansa mewah sekaligus nyaman, nuansa liburan yang sesungguhnya. Cukup. Potong Ratna dengan suara dingin seperti denting pisau. Dia memberi isyarat agar Citra menyerahkan gambarnya. Ratna menerima tumpukan kertas itu dan membolak-baliknya dengan ekspresi jijik, seolah sedang memegang kain lap kotor. Lobi menjadi sunyi senyap. Karyawan lain mulai tersenyum-senyum, menantikan tontonan menarik. Ini kamu sebut desain? Ratna menyeringai, mengangkat gambar Citra tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Zaman sekarang masih gambar pakai tangan. Kampungan sekali. Ini apa? Sambungan kayu? Mau kamu bawa dari tungku dapur di kampungmu? Klien kita itu kalangan atas. Yang mereka mau itu gaya Eropa yang elegan dan mewah. Bukan yang kampungan seperti ini. Tapi, Bu, tren sekarang adalah kembali ke alam. Kembali ke nilai-nilai luhur kita. Bantah Citra dengan wajah memerah. Diam, bentak Ratna. Suaranya menggema di seluruh lobi, membuat tamu yang lewat pun terkejut. Jangan bawa mentalitas kampungmu itu ke Cipta Gria Persada. Kamu membuat malu seluruh tim desain. Sudah berapa kali ku bilang, kamu itu tidak punya bakat. Kamu cocoknya jadi pesuruh saja. Dan tindakan Ratna selanjutnya membuat darah di dalam diriku mendidih. Dia tidak mengembalikan gambar itu pada Citra. Dengan kedua tangannya, dia merobek tumpukan kertas tebal itu dengan kasar. SRAAKKK. Suara kering kertas yang disobek terdengar seperti harga diri seorang seniman yang diinjak-injak. Hasil kerja keras dan semangat Citra selama berhari-hari kini berserakan di bawah kaki wanita jahat itu, menjadi sampah di atas lantai marmer yang dingin. Citra terpaku di tempatnya. Matanya terbelalak karena syok, air mata mulai menggenang, tapi dia menggigit bibirnya kuat-kuat untuk menahan isak tangis. Pungut. Buang ke tempat sampah sekarang juga. Ini bukan tempatmu membuang sampah sembarangan. Ratna menepuk-nepuk tangannya seolah habis menyentuh sesuatu yang kotor, lalu berbalik ke arah para karyawan yang terkikik. Apa yang kalian lihat? Kalau ada yang santai, belikan aku kopi. Suruh si Citra itu. Dia kan yang paling tidak ada kerjaan. Ratna berbalik pergi dengan suara sepatu hak tingginya yang angkuh. Para karyawan membubarkan diri. Tak seorang pun mendekati Citra untuk menghiburnya. Bahkan, seorang karyawan sengaja menendang selembar kertas sambil bergumam, tidak tahu diri. Lobi menjadi kosong. Hanya Citra yang tersisa sendirian di ruangan yang luas itu. Perlahan, dia berlutut, memunguti sobekan-sobekan kertas itu satu persatu dengan tangan gemetar. Tangannya yang kapalan karena biasa memegang pahat dan gergaji, kini bergetar hebat karena amarah dan penghinaan. Aku melihatnya dengan hati-hati merapikan selembar kertas bergambar sketsa kursi kayu. Setetes air mata jatuh, memburamkan garis arang di atasnya. Aku berdiri di sudut dinding, mencengkeram tongkat satpamku begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Rasanya aku ingin lari ke depan dan menghancurkan senyum sombong Ratna itu. Ingin meneriaki wajah-wajah tak acuh itu. Tapi akal sehat seorang prajurit menahan kakiku. Jika aku bertindak sekarang, Citra akan langsung dipecat. Dia membutuhkan pekerjaan ini untuk membayar utang dan menghidupi keluarganya. Tindakanku yang gegabah hanya akan membuatnya lebih menderita. Namun, aku tidak bisa hanya diam menonton. Saat Citra berlari terhuyung-huyung ke arah tangga darurat sambil memeluk tumpukan kertas robeknya, aku mengikutinya diam-diam.
Pintu darurat yang berat tertutup, memisahkan kebisingan palsu di luar dengan ruang tangga yang gelap dan sunyi. Citra merosot di tangga semen yang dingin, membenamkan wajah di lututnya, dan mulai terisak. Tangis yang selama ini ditahannya meledak, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Dia menangisi ketidakadilan, kemiskinan, dan penghinaan yang harus ditanggungnya. Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga warisan keluarga kita. Aku tidak berguna. Isak Citra dengan suara parau. Aku berdiri di lantai atas, menatap punggungnya yang bergetar kecil. Aku mengeluarkan sapu tangan dari sakuku. Sapu tangan yang diselipkan ibu sebelum aku berangkat kerja tadi. Aku menuruni tangga dengan pelan, sengaja membuat suara langkah agar dia tidak kaget. Citra tersentak, mengangkat kepala, dan buru-buru menyeka air matanya. Melihatku dalam seragam satpam, dia terdiam sejenak, lalu memalingkan wajahnya dengan malu. "Kenapa? Mas ada di sini?" Suaranya serak. Aku tidak langsung menjawab, melainkan duduk diam di anak tangga di sebelahnya, menjaga jarak agar dia merasa aman. Aku menyodorkan sapu tangan itu kepadanya. Menangislah sampai puas. Setelah itu, bangkit. Kertas kalau robek masih bisa disambung, tapi manusia kalau jatuh dan tidak bangkit lagi, itu baru benar-benar jadi sampah. Citra menerima sapu tangan itu, menatapku ragu-ragu. "Mas, kerja jadi satpam di sini?" "Iya." "Kalau menganggur ya jadi satpam pun tidak apa-apa. Apa ada yang aneh?" Kataku acuh tak acuh, sambil menatap sobekan-sobekan kertas di pangkuannya. Manajermu itu mulutnya pedas sekali." "Ya, tapi ada satu hal yang salah dari perkataannya." Citra menatapku dengan mata merahnya. "Apa?" Aku mengambil salah satu sobekan kertas bergambar sketsa kursi kayu, menyorotkannya ke cahaya remang-remang di tangga. "Dia bilang ini sampah, tapi menurutku, ini punya jiwa. Kayu itu harus punya mata kayu, punya lingkar tahun, punya serat yang kasar, baru jadi kayu yang berharga. Yang mulus dan berkilau seperti plastik itu cuma barang palsu." Ucapanku seolah menyentuh lubuk hati Citra. Secercah harapan berkelip di matanya. Dia tidak lagi waspada atau takut, melainkan menatapku dengan mata penuh rasa terima kasih yang mendalam. "Terima kasih, Mas Bagas." Citra berbisik pelan. Lalu, dia mulai menyusun kembali sobekan-sobekan kertas itu dengan telaten. Tangannya masih gemetar, tapi rasa putus asanya sepertinya sudah sedikit mereda. Melihatnya, aku bersumpah dalam hati. Hari ini Ratna merobek gambar Citra, tapi dia tidak tahu bahwa dia juga telah merobek batas kesabaranku. Aku tidak akan lagi hanya menjadi satpam penjaga pintu. Aku akan menjadi mimpi buruk bagi mereka yang mencoba menginjak-injak wanita ini. "Menangislah. Aku akan jaga pintu," kataku, lalu berdiri dan membelakangi Citra, menghalangi pintu masuk seperti sebuah benteng yang kokoh. "Mulai sekarang, kalau ada yang mengganggumu di perusahaan ini, lihatlah ke arah pintu. Aku akan selalu ada di sana." Dalam kegelapan tangga darurat, aku melihat Citra menyeka air matanya. Sorot matanya menjadi semakin tegar. Dan aku tahu, serangan balasan kami akan dimulai dari sobekan-sobekan kertas ini. Namun aku bertanya-tanya, akankah keteguhan seorang gadis kecil dan tinju seorang satpam rendahan mampu meruntuhkan kerajaan kemunafikan yang dibangun Ratna dengan uang dan kelicikannya? Atau kami juga akan tercabik-cabik seperti kertas tipis itu? Jawabannya ada di dalam badai yang akan datang. Malam tiba, dan gedung Cipta Gria Persada menanggalkan wajahnya yang glamor dan sibuk, memperlihatkan sisi dingin dan penuh perhitungan. Aku mengajukan diri untuk shift malam. Satpam lain senang karena bisa melimpahkan jam kerja yang merepotkan pada anak baru, tapi aku tersenyum dalam hati. Kegelapan adalah sahabat seorang prajurit, dan hanya dalam kegelapan, iblis berwujud manusia akan melepaskan topengnya. Aku berpatroli di koridor lantai 15, tempat ruang direksi dan tim desain berada. Langkah kakiku tak bersuara di atas karpet tebal. Kebiasaan menyusuri hutan perbatasan sudah mendarah daging,
Lampu di ruang manajer Ratna masih menyala, dan terdengar suara tawa Genit dari dalam. Aku menyelinap ke titik buta CCTV dan menempelkan telinga di celah pintu. Tanpa alat sadap profesional pun, pendengaranku yang tajam cukup untuk menangkap semua percakapan. Tenang saja, Pak Budi. Proyek villa di puncak itu sudah pasti saya pegang. Si Citra anak kampung itu sudah saya habisi. Sekarang paling dia sedang menangis-nangis sambil berpikir untuk mengundurkan diri. Suara Ratna terdengar manis seperti madu. Sangat berbeda dengan nada tajamnya di siang hari. Terdengar suara pria yang rendah dan serak. Aku mengenalinya sebagai Pak Budi, kepala bagian pengadaan material perusahaan. Bagus, manajer Ratna. Memang harus disingkirkan biar tidak merepotkan. Kayu walnut impor yang kali ini sudah kuganti dengan kayu jati yang dicat ulang. Selisihnya hampir 3 miliar. Cepat tanda tangani dokumen pembayarannya, biar dananya bisa cair dan bagian untukmu bisa kutransfer. Langsung ke rekening rahasiaku ya. Wah, benarkah? Aku cinta kamu, Pak. Kalau uangnya masuk, aku mau beli mobil baru. Para juri tua itu tidak tahu apa-apa soal kayu. Asal cat luarnya bagus. Pasti mereka setuju. Kalau kerja jujur seperti si Citra itu, paling-paling hanya bisa makan tanah. Aku mengepalkan tangan, merekam setiap kata dalam ingatanku. Ini bukan sekadar kecemburuan pribadi. Ini adalah sindikat korupsi dan penggelapan proyek skala besar. Mereka menggerogoti jantung perusahaan, menipu klien, dan menginjak-injak orang-orang jujur seperti Citra demi mengisi kantong mereka sendiri. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Mereka ini lebih berbahaya dari para penyelundup di perbatasan. Mereka adalah pembunuh tanpa pisau, pembunuh kepercayaan dan keindahan. Keesokan paginya, Citra datang ke kantor dengan mata bengkak. Dia duduk diam di mejanya di pojok, menulis surat pengunduran diri, melihat kertas putih di atas mejanya. Aku tahu percikan api di dalam hatinya hampir padam. Aku tidak bisa membiarkannya. Saat jam pulang, aku mencegat motor Citra di tempat parkir. Naik, kataku singkat sambil menunjuk motorku yang butut. Kemana, Mas? Aku lelah sekali, mau istirahat, tolak Citra dengan nada menyesal. Pulang ke kos juga mau menangis lagi, kan? Naik. Ada tempat yang mau kutunjukkan. Kalau tidak ikut, kamu akan menyesal seumur hidup. Melihat ketegasan di mataku, Citra tidak bisa menolak lagi. Dia naik dengan hati-hati ke jok belakang, memegang sedikit ujung seragam satpamku yang usang. Aku membawa Citra keluar dari pusat kota, menyusuri jalan pinggir sungai yang sejuk, menuju ke pinggiran. Tujuanku bukan kafe mewah atau bioskop, melainkan sebuah bengkel kayu tua di tepi sungai milik seorang kerabat jauhku. Begitu memasuki halamannya, aroma serbuk gergaji yang wangi dan pernis yang tajam menyengat hidung, dan Citra menghentikan langkahnya. Matanya berbinar. Masuklah, kataku dengan dagu menunjuk ke dalam. Di dalam bengkel, kerabatku yang kupanggil Pak D sedang sibuk menyerut sepotong kayu hitam yang bentuknya tidak beraturan. Sekilas, kayu itu tampak seperti kayu bakar busuk. Pak D, aku bawa teman. Sapaku keras. Pak D mengangkat kepala, tersenyum ramah, dan menepuk-nepuk tangannya yang penuh serbuk kayu. Citra menatap lekat-lekat potongan kayu jelek di atas meja kerja Pak D. Dia tidak tahan, mendekat, dan tanpa sadar mengelus permukaannya yang retak dengan tangannya yang kapalan. Ini, kayu ulin berumur ratusan tahun, katanya dengan suara bergetar penuh kekaguman. Dari luar, kelihatannya sudah puluhan tahun terendam air, busuk, dan jelek, tapi di dalamnya, keras seperti batu dan aromanya sangat dalam. Sambungku, berdiri di sampingnya. Kayu itu seperti manusia. Citra, pohon yang tumbuh cepat di perkebunan. Luarnya memang mulus, tapi beberapa tahun saja sudah lapuk. Tapi kayu seperti ini, yang sudah ditempa badai, terguling di lumpur, dan terbentur-bentur. Baru setelah kulit luarnya yang jelek dikupas, akan terlihat seratnya yang indah dan kekuatannya yang tak bisa dihancurkan. Citra menoleh padaku,
Matanya berkaca-kaca hebat. Aku menatapnya lurus-lurus dan berkata dengan tulus, "Kamu seperti kayu ini, Citra. Mereka menertawakanmu karena kampungan, menghinamu karena miskin. Tapi mereka itu hanya triplek pabrikan, luarnya mulus tapi dalamnya kosong. Apa kamu akan membiarkan mereka melemparkanmu ke dalam api? Atau kamu akan mengupas sendiri kulit lukamu dan menunjukkan nilaimu yang sebenarnya?" Citra tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap tangannya, lalu kembali menatap potongan kayu itu. Air matanya mengalir. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata pencerahan. "Aku akan ikut lomba itu," kata Citra. Suaranya pelan, tetapi tegas. "Lomba desain jiwa Nusantara yang akan datang. Aku tidak akan lagi bekerja dengan 3D komputer. Aku akan membuat make sungguhan. Dengan tangan ini, aku akan membuktikannya." "Bagus. Ayo kita lakukan." Aku menepuk bahunya dengan kuat. "Aku akan menjagamu dari belakang." Sejak hari itu, hidup kami memasuki sebuah operasi rahasia. Siang hari, Citra pergi ke kantor, menahan diri menjadi pesuruh Ratna, membuatkan teh, mengambilkan air, menahan segala macam sindiran dan penghinaan. Tapi matanya tidak lagi menunduk ketakutan. Di dalamnya tersembunyi api yang tak pernah padam. Malam dan akhir pekan, dia tenggelam dalam pekerjaannya di kamar kosnya yang sempit. Bukan lagi komputer, dia membeli kayu-kayu bekas dan bambu, menggergaji, memahat, dan menghaluskannya sendiri, membuat maket interior miniatur dengan skala 1:20. Dan aku menjadi penyuplai logistik sekaligus pengawalnya. Setelah selesai shift malam, aku akan membelikannya makan malam, membeli mata gergaji kecil, dan meraut pensil untuknya. Melihat Citra bekerja, aku menemukan keindahan yang tidak pernah kulihat pada wanita secantik apapun. Keringat di dahinya, serbuk kayu di rambutnya, tangannya yang penuh plester karena tergores dan terkena pisau. Tapi di bawah cahaya lampu belajar yang redup, matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Namun, aku tidak hanya meraut pensil. Naluri seorang Bagas keras kepala tidak membiarkanku lengah. Aku tahu Ratna adalah tipe orang yang akan melakukan segala cara. Jika dia tahu Citra diam-diam menyiapkan diri untuk lomba, dia pasti akan mengganggunya dengan cara apapun. Aku harus bergerak selangkah lebih maju. Saat jam makan siang yang sepi, aku menyelinap ke kantor Ratna. Dari saku, aku mengeluarkan sebuah kamera super mini seukuran kancing yang kubeli dengan setengah gajiku di Glodok. Dengan cepat, aku merangkak ke bawah meja Citra dan memasang kamera itu di sudut yang tidak terlihat. Lensanya mengarah ke lemari arsip pribadinya. "Kita lihat saja, rubah mana yang akan menunjukkan ekornya," gumamku, lalu menepuk debu di celanaku, membetulkan topi, dan keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Dugaanku benar. Beberapa hari kemudian, melalui kamera rahasia yang terhubung ke ponselku, aku melihat Ratna berkeliaran di sekitar meja Citra setiap kali dia pergi. Matanya bergerak tajam seperti mencari sesuatu, menggeledah laci, tapi Citra, atas saranku, tidak pernah menyimpan gambar desain penting di kantor. Maketnya yang asli pun tersembunyi jauh di dalam kamar kosnya. Tidak menemukan apa-apa, Ratna tampak gelisah. Aku melihat wajahnya mengeras saat menelepon seseorang. "Halo, Bang Joni. Kayaknya si anjing betina itu sedang merencanakan sesuatu. Suruh anak buahmu awasi dia. Sampai hari H lomba, kalau dia muncul, kamu tahu harus berbuat apa, kan?" Mendengar nama Joni, tulang punggungku terasa dingin. Joni Belati, penagih utang terkenal di daerah ini, dan dialah yang memimpin gerombolan preman malam itu. Dunia memang sempit, dan takdir mempertemukanku kembali dengan musuh lama. Aku mematikan ponsel, mengisap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskan asap putih ke udara. Pertarungan ini bukan lagi sekadar intrik kantor. Kini, ini adalah pertarungan nyata di mana aku harus menegakkan keadilan dengan tinjuku. "Citra, buatlah mahakaryamu. Para serigala itu, biar aku yang urus."
Aku menatap kegelapan di ujung koridor, bersumpah dalam hati, menantikan badai yang akan segera datang. Jika Anda tahu orang yang ingin Anda lindungi dikelilingi oleh serigala dari segala penjuru, bisakah Anda tetap tenang? Aku sudah tidak sabar menunggu saatnya belenggu ini dilepaskan. 3 hari sebelum penjurian akhir, udara di Cipta Gria Persada terasa berat seperti sebelum badai. Ratna mondar-mandir di kantor dengan ekspresi penuh kemenangan. Sesekali melirik kursi Citra yang kosong. Sesuai skenario yang kususun, Citra mengambil cuti tanpa bayaran dengan alasan urusan keluarga. Ratna tidak tahu di mana Citra berada, dan itu membuatnya semakin gelisah. Namun, rubah tua itu tidak hanya duduk menunggu. Dia memainkan kartu paling licik untuk menutup jalan Citra jika dia kembali. Pagi itu, saat aku sedang berjaga di lobi, Citra berlari masuk ke kantor dengan panik. Dia mendapat telepon darurat dari bagian personalia untuk memberikan penjelasan mengenai dokumen tender yang hilang. Begitu masuk ke ruang tim desain, Ratna mencegatnya dan melemparkan setumpuk dokumen ke wajahnya. "Begini cara kerjamu. Dokumen tender proyek resor pantai bernilai puluhan miliar itu aku titipkan padamu untuk disimpan. Sekarang hilang tanpa jejak. Kamu menjual informasinya ke perusahaan saingan untuk bayar utangmu, kan?" Citra membeku, wajahnya pucat pasi karena syok. "Bu Manajer, apa maksud Ibu? Saya sudah menyerahkannya pada sekretaris Ibu minggu lalu." "Jangan bohong, sekretaris mana yang menerimanya? Ada bukti? Kebetulan sekali CCTV rusak saat kamu menyerahkannya ya?" Cibir Ratna dengan tatapan setajam silet. "Aku sudah laporkan semua pada Pak Direktur. Kamu diskors tanpa batas waktu sampai penyelidikan selesai. Dan karena kamu dituduh melakukan pelanggaran berat, hakmu untuk ikut lomba jiwa Nusantara juga akan dicabut." "Tidak bisa begitu. Itu kan masalah yang berbeda," teriak Citra. Air matanya pecah karena merasa teraniaya. Lomba itu adalah satu-satunya harapannya untuk memulihkan nama baik dan mata pencahariannya. Kini, Ratna berusaha menenggelamkannya selamanya ke dalam lumpur. Aturan adalah aturan. "Satpam, seret wanita ini keluar. Sita kartu identitasnya dan jangan biarkan dia mendekati kantor sampai hasil penyelidikan polisi keluar," teriak Ratna ke arahku yang berdiri di dekat pintu. Aku melangkah masuk. Aku melihat Citra yang gemetar seperti daun di hadapan badai. Aku ingin memegang tangannya dan merobek topeng Ratna saat itu juga, tapi belum waktunya. Bukti yang kumiliki belum cukup untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Dan yang terpenting, senjata rahasia Citra belum selesai. Jika aku membuat keributan sekarang, Citra benar-benar akan kehilangan haknya untuk ikut serta. Aku mendekat dengan diam, memposisikan tubuhku di antara Citra dan Ratna. "Silakan keluar," kataku dengan suara dingin, tapi tatapanku pada Citra mengandung isyarat untuk tetap tenang. Aku mengantarnya keluar gedung, berjalan seperti orang yang sudah kehilangan semangat. Begitu sampai di trotoar, dia merosot di bawah pohon dan menangis terseduh-seduh. "Semuanya sudah berakhir, Mas Bagas. Namaku dicoret. Buat apa aku membuat maket ini lagi? Sekarang di mata orang, aku ini pencuri yang menjual rahasia perusahaan." Aku duduk di sampingnya, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Aku mengisapnya dalam-dalam untuk menekan amarah yang meluap-luap. "Apa kamu percaya pada secari kertas yang ditulis oleh penyihir itu?" tanyaku, sambil menghembuskan asap putih ke udara. Di peraturan lomba tertulis jelas, setiap warga negara Indonesia berhak ikut serta dengan bebas. Kamu memang diskors dari Cipta Gria, tapi kamu tetap Citra Lestari, putri seorang pengrajin. Kamu bisa ikut atas nama pribadi. Siapa yang bisa melarang? Citra mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong, matanya yang merah menatapku. "Tapi, orang-orang akan menilaiku buruk." "Tidak peduli." Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Hal yang paling mereka takuti bukanlah kamu memberikan penjelasan, tapi kamu bersinar. Tahu kenapa Ratna melakukan hal serendah ini? Karena dia takut. Dia takut pada maket kayumu itu. Aku memegang bahu Citra,
memberinya sedikit kekuatan. Pulang, selesaikan pekerjaan terakhirmu. Jangan sampai air mata membuat pandanganmu kabur dan merusak serat kayunya. Kata-kataku seperti air dingin yang menampar pipinya. Citra tersadar. Dia menyeka air matanya dan berdiri. Api kembali menyala di matanya. Mas Bagas benar. Aku akan ikut. Merangkak pun akan aku datangi lomba itu. 3 hari terakhir adalah pertarungan melawan waktu dan batas fisik. Kamar kos Citra yang sempit berubah menjadi bengkel miniatur. Serbuk kayu beterbangan. Bau lem dan cat menyengat. Citra bekerja seperti ngengat yang mendekati api. Lupa makan, lupa tidur. Tangannya penuh luka goresan pisau dan lecet karena gerinda. Darah merembes membasahi kayu. Tapi dia tidak peduli, hanya membalutnya seadanya dengan plester. Aku mengambil cuti dan menjaganya 24 jam. Aku tidak mengerti pertukangan, tapi aku tahu cara merawat prajurit yang sedang bertempur. Aku memasak, memaksanya makan, membuatkan kopi kental agar dia tetap terjaga. Dan yang terpenting, aku memperkuat pintu dan memasang kunci pengaman tambahan. Telingaku selalu waspada, memperhatikan setiap suara kecil dari luar. Aku tahu Ratna dan Joni Belati tidak akan berhenti sampai di sini. Malam sebelum hari lomba, hujan badai dahsyat mengguyur Jakarta. Angin bertiup kencang, dan petir menyambar membelah langit hitam. Di dalam kamar kos, Citra menuliskan kalimat presentasi terakhirnya di atas kertas dluang tradisional. Di sampingnya, tergeletak maket Jiwa Nusantara skala 1,20 yang telah selesai. Bahkan bagi pria kaku sepertiku, maket itu begitu indah hingga membuat napas tertahan. Pilar-pilar kayu cendana kemerahan, ukiran naga dan burung phoenix seukuran butiran beras, semuanya memancarkan keindahan yang dalam dan agung. Sudah selesai, Mas. Bisik Citra sambil mengelus kotak kaca pelindung maket itu. Tiba-tiba, dia terhuyung dan jatuh ke pelukanku. Pingsan karena kelelahan. Hatiku mencelos saat menggendongnya. Namun, sebelum aku sempat membaringkannya di tempat tidur, ponselku berdering gila-gilaan. Pesan dari adik kelasku yang kujadikan mata-mata. Bang, gerombolan Joni Belati kumpul di perempatan jalan sepi. Mereka tahu besok mbaknya mau ke lomba. Mau cegat di jalan, rebut barangnya. Aku melihat jam. Pukul 2 dini hari. Jika menunggu sampai pagi, kami pasti akan diserang tepat di depan pintu kos. Untuk menuju gedung konvensi tempat lomba, kami harus melewati jalan sepi itu. Rencana Ratna begitu rapi. Aku mengguncang Citra, membangunkannya. Citra, bangun. Kita harus pergi sekarang juga. Di sini sudah tidak aman. Kataku dengan suara mendesak. Citra membuka matanya dengan linglung. Tapi begitu mendengar kata mereka, dia langsung sadar. Kami membungkus maket itu dengan 3 lapis plastik tahan air, melapisinya dengan styrofoam, lalu memasukkannya ke dalam kotak kayu yang sudah diperkuat. Naik motor, peluk erat kotak ini. Apapun yang terjadi, jangan pernah dilepaskan. Mengerti? Perintahku, sambil menyampirkan jaket militerku di atasnya dan kotak berharga itu. Motorku yang butut menerobos hujan deras. Angin serasa menyayat wajah, dan jalanan yang tergenang air licin seperti dilumuri minyak. Aku menembus tirai hujan, dengan lihai menghindari lubang-lubang dalam. Di belakang, Citra memeluk erat kotak kayu itu. Bersandar di punggungku, aku bisa merasakan jantungnya berdebar kencang menembus pakaian basahnya. Sekitar 5 kilometer kemudian, kami tiba di jalan sepi tanpa satupun lampu jalan. Firasat burukku terbukti. Di depan, sebuah truk kecil melintang menghalangi jalan. Lampu depannya menyilaukan, membuatku harus menyipitkan mata. Pegang erat, teriakku. Aku mencoba memutar balik motor, tapi sudah terlambat. Dari semak-semak di kedua sisi jalan, 2 motor keluar dan menutup jalan kami. 6 orang pria berjas hujan hitam turun membawa pipa besi, mengepung kami. Di barisan depan, berdiri seorang pria berwajah sangar dengan bekas luka panjang di bibirnya, berjalan pincang.
Johnny Belati. Dia mengetuk-ngetukkan tongkat baseball ke telapak tangannya, tertawa mengerikan di tengah suara guntur. Wah, wajah yang tidak asing. Mau bawa kayu bakar kemana malam-malam begini? Aku menghentikan motor, dengan cepat mengamati situasi. 5 orang bersenjata, medan licin dan tidak menguntungkan. Target mereka bukan kami, melainkan kotak kayu di punggungku. Turun dari motor, teriak Johnny. Baik-baik serahkan kotak itu dan pergi. Bos Ratna kami berpesan. Dia tidak mau lihat muka anjing betina ini di lomba besok. Citra gemetar hebat, merapat ke punggungku. Tenang, bisikku pelan, hanya agar Citra yang mendengar. Dengarkan aku baik-baik. Begitu aku maju, kamu langsung tancap gas lurus ke depan. Jangan pernah menoleh ke belakang. Tidak bisa. Aku tidak bisa meninggalkan Mas, teriak Citra. Lari. Kalau kamu di sini, kita berdua mati, dan maket itu jadi kayu bakar. Kamu mau lihat hasil kerja kerasmu sia-sia? Bentakku dengan suara sekeras baja yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Tanpa menunggu jawaban Citra, aku mengeluarkan double stick baja yang selalu kusembunyikan di lengan baju sejak bekerja sebagai satpam. Mau ini, langkahi dulu mayatku, geramku, lalu menerjang lurus ke arah Johnny Belati seperti binatang buas yang terpojok. Serangan mendadakku ke bahunya membuatnya menjerit kesakitan dan mundur beberapa langkah. Hajar dia. Hancurkan kotak itu, teriak Johnny kalap. Gerombolan itu menyerbuku seperti serigala lapar. Suara tajam besi beradu, suara tulang patah, dan jeritan kesakitan bercampur dengan deru hujan. Aku bertarung sendirian di tengah kepungan. Seorang dari mereka mengayunkan pipa besi ke arah kepala Citra. Aku melompat untuk menghalanginya. Buk! Pipa besi itu menghantam lengan kiriku dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa menjalar hingga ke otak. Aku mendengar suara tulangku retak, tapi aku menggertakkan gigi dan tidak mengerang sedikit pun. Tangan kananku masih mengayunkan double stick, menjatuhkan penyerang itu. Pergi, Citra! Teriakku, mengerahkan sisa tenagaku sambil mendorong motornya ke depan, membuka jalan darah. Citra, dengan wajah basah oleh air mata, menggigit bibirnya hingga berdarah, lalu melesat pergi melewati celah yang kubuka. Tangkap betina itu, Johnny melompat ke motornya, hendak mengejar. Aku tidak akan membiarkannya. Aku berlari dan menarik pinggangnya, menjatuhkan orang dan motornya sekaligus ke dalam lumpur. Lawanmu adalah aku. Citra menghilang di telan hujan. Dan tinggallah aku sendirian. Dikelilingi musuh, lengan kiri lumpuh, darah mengalir bercampur air hujan di atas aspal. Aku bersandar di truk, terengah-engah, lalu tersenyum arogan dan menantang ke arah gerombolan yang menyerbu membabi buta. Malam ini, si keras kepala akan menunjukkan apa itu kekuatan Kopassus. Aku mungkin akan jatuh di sini, tapi besok, Citra harus berdiri di atas panggung itu. Tapi, akankah Citra berhasil sampai dengan selamat membawa maket yang rapuh itu? Dan akankah aku, dengan satu lengan patah, bisa kembali hidup untuk menyaksikan momen kemilaunya? Hujan semakin deras, membasuh darah, tetapi tidak bisa membasuh kebencian yang menyala di mata para preman itu. Suara mesin motor Citra benar-benar lenyap di telan tirai hujan. Jalanan sepi itu kembali hening mencekam, hanya diisi oleh suara guntur dan napasku yang terengah-engah. Darah dari lengan kiriku yang patah bercampur dengan air hujan dingin, meninggalkan noda merah di atas aspal. Gerombolan Johnny Belati juga tidak dalam kondisi baik. 3 orang mengerang di lumpur, sementara Johnny sendiri terhuyung-huyung bangkit dengan wajah berlumuran darah. Di matanya, selain kebencian, tersirat juga ketakutan. Dia tidak pernah menyangka seorang satpam dengan satu tangan patah bisa begitu liat. Kamu gila, gagap Johnny sambil memegangi rusuknya, mundur ke arah truk. Aku bersandar di pagar pembatas jalan, mengeluarkan ponsel dari sakuku. Layarnya retak, tapi syukurlah masih menyala. Aku tidak gila. Aku tersenyum meringis menahan sakit,
mengangkat ponselku. Aku hanya mengulur waktu. Polisi sedang dalam perjalanan. Suara sirenenya enak didengarkan. Di kejauhan, lampu rotator biru dan merah mulai berkelip, dan suara sirene yang memecah keheningan malam terdengar semakin jelas. Wajah Johnny pucat pasi. Dia buru-buru memberi isyarat pada sisa anak buahnya. Mereka meninggalkan motor yang tergeletak begitu saja dan tunggang langgang naik ke truk lalu kabur. Aku merosot ke tanah, memejamkan mata. Rasa sakit yang menusuk tulang mulai terasa, tapi anehnya hatiku tenang. Citra aman. Namun, misiku belum selesai. Aku merobek ujung kemejaku, mengikat lenganku yang patah seadanya, lalu bangkit dengan menggertakkan gigi. Aku harus pergi. Drama yang paling menarik belum dimulai. Pukul 8 pagi. Di luar gedung konvensi nasional, badai masih mengamuk. Tetapi di dalam aula, suasananya mewah, sejuk, dan dipenuhi aroma serai. Pria-pria berjas rapi dan wanita-wanita bergaun glamor, denting gelas kristal. Ini adalah dunia kelas atas, di mana keindahan dihargai miliaran rupiah. Di atas panggung, Ratna Wijaya bersinar seperti seorang ratu. Mengenakan gaun merah ketat, riasan tebal yang sempurna menyembunyikan kegelisahannya semalaman karena tidak bisa menghubungi Johnny. Di belakangnya, layar LED raksasa menampilkan gambar 3D yang megah dari proyek Samudra Biru miliknya. Desain gaya Eropa modern yang mewah dan glamor. Para dewan juri yang terhormat, hadirin sekalian, Ratna memulai presentasinya dengan suara semanis madu dan penuh percaya diri. Desain saya terinspirasi dari hasrat untuk menjangkau lautan luas, menggunakan material kaca dan logam impor kualitas terbaik. Ini melambangkan kemewahan dan prestise yang dijunjung oleh Cipta Griya Persada. Tepuk tangan membahana. Direktur utama yang duduk di barisan depan mengangguk puas. Juri-juri lain juga terkesan dengan profesionalisme dan selera estetika Ratna yang kekinian. Terima kasih atas presentasi yang luar biasa dari manajer Ratna Wijaya, kata pembawa acara. Selanjutnya adalah peserta dari jalur independen, Citra Lestari, dengan karyanya Jiwa Nusantara. Aula menjadi hening. 1 menit berlalu, 2 menit, pintu masih tertutup rapat. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa itu Citra Lestari? Kenapa tidak muncul? Kudengar dia mantan karyawan yang dipecat karena mencuri data. Ratna di atas panggung berusaha menahan senyum kemenangan yang mulai merekah di bibirnya. Dia mengambil mikrofon dan berkata dengan nada prihatin yang dibuat-buat, "Para juri sekalian, mungkin Mbak Citra sudah menyadari bahwa kemampuannya belum cukup dan memutuskan untuk menyerah. Atau mungkin dia sedang sibuk diperiksa pihak berwajib karena kasus pribadinya." Tepat saat pembawa acara hendak mengumumkan pembatalan presentasi Citra, BRAKK, pintu raksasa aula terbuka dengan keras, menghantam dinding. Semua mata tertuju ke pintu, dan semua orang ternganga. Citra berdiri di sana. Tanpa gaun mewah, tanpa riasan yang cermat, dia mengenakan pakaian kerjanya yang penuh noda lumpur dan basah kuyup oleh hujan. Rambutnya lepek menempel di dahi, dan kakinya hanya beralaskan sepatu kanvas yang ujungnya sobek. Di tangannya, tergenggam sebuah kotak kayu penuh goresan yang ditutupi plastik kompang camping. Pemandangan itu seperti seorang gelandangan yang baru keluar dari tumpukan sampah dan salah masuk ke pesta kerajaan. Keamanan. Keamanan mana? Kenapa orang seperti ini bisa masuk? Teriak Ratna sambil menunjuk Citra. Sudah gila kamu? Mau mengotori karpet dengan sampahmu itu di sini? 2 petugas keamanan berlari untuk menyeret Citra keluar. Berhenti. Direktur utama bangkit berdiri dan berkata dengan suara tegas. Dia adalah peserta yang terdaftar. Biarkan dia presentasi. Citra menarik napas dalam-dalam, menyeka tetesan air hujan di bulu matanya. Lalu, dengan langkah yang pelan namun mantap, dia berjalan menuju panggung. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur kecil di lantai kayu yang mengkilap, tapi dia tidak menunduk. Dia meletakkan kotak kayu reyotnya di atas podium di samping meja presentasi Ratna yang mewah. Kontras yang begitu mencolok membuat semua orang berdecak dan menggelengkan kepala. Dengan tangan gemetar,
Citra membuka plastik yang robek dan mengangkat tutup kotak kayu itu. Sebuah aroma menyebar. Bukan wangi parfum. Bukan aroma minyak esensial buatan. Itu adalah aroma yang dalam, hangat, dan menenangkan dari kayu ulin tua berumur ratusan tahun. Aroma hutan lebat setelah hujan. Aroma kenangan. Aula yang tadinya riuh, seketika hening. Semua orang menahan napas, terhanyut oleh aroma misterius itu. Citra dengan hati-hati mengeluarkan maket dari dalam kotak. Itu bukan istana dari kaca dan logam. Itu adalah sebuah rumah joglo yang dimodifikasi dengan elegan. Dengan pilar-pilar berukir rumit, partisi rotan yang dianyam dengan pola teruntum, dan yang paling menonjol, sebuah meja dan kursi yang terbuat dari kayu ulin tua yang bergelombang, yang telah dia amplas dan poles dengan sepenuh hati. Di bawah sorot lampu panggung, serat-serat kayunya mengalir seperti sungai yang hidup, memancarkan keindahan yang dalam dan luhur yang tidak bisa ditiru oleh material buatan manapun. Di samping maket itu, Citra membentangkan gambar desainnya yang terbuat dari kertas dluwang. Kertas itu tidak lagi mulus. Air hujan merembes di tepinya, dan noda lumpur mengotori salah satu sudutnya. Tapi anehnya, di atas kertas dluwang yang kasar itu, noda lumpur tersebut justru berpadu dengan garis tinta, menciptakan sebuah lukisan cat air yang kuat, yang membangkitkan citra kesulitan dan badai. Hadirin sekalian, suara Citra terdengar menggema. Jelas, bahkan tanpa mikrofon. Karya saya tidak sempurna. Seperti penampilan saya saat ini, kotor oleh lumpur, dan babak belur oleh kekerasan. Tapi, inilah jiwa Nusantara yang ingin saya sampaikan. Dia mengelus lembut sebuah goresan di maketnya. Di negeri kita, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, tapi ada juga pepatah kayu yang baik tidak perlu polesan berlebihan. Keindahan sejati tidak terletak pada kemewahan luar, melainkan pada kekuatan hidup di dalamnya. Kayu ulin ini harus terpendam dalam lumpur selama ratusan tahun, terkikis oleh badai. Barulah ia menunjukkan inti yang kokoh dan aroma abadinya. Desain saya menghargai ketidaksempurnaan, menghargai luka yang ditinggalkan oleh waktu, karena manusia dan segala sesuatu baru akan benar-benar bersinar setelah melewati badai. Aula hening. Para juri yang sudah berumur melepaskan kacamata mereka, mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat lebih jelas. Mereka melihat pendopo di desa halaman mereka dalam maket itu. Mereka melihat kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ratna berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi. Dia merasakan kekalahan mendekat. Kemewahan palsunya menjadi konyol di hadapan kebenaran telanjang Citra. Bicaramu bagus juga. Tiba-tiba Ratna bertepuk tangan, memecah suasana haru. Tapi jangan coba-coba menutupi kebenaran dengan rasa iba. Katamu mengalami kekerasan, kotor. Ada buktinya? Atau jangan-jangan kamu sengaja mengotori dirimu dan merusak maketmu untuk mencari simpati? Kamu itu dipecat karena mencuri rahasia perusahaan. Berani-beraninya ceramah moral di sini. Ratna berbalik ke arah penonton. Suaranya meninggi, mencoba menghasut. Hadirin, jangan tertipu dengan penampilannya yang menyedihkan. Wanita ini pembohong. Bisik-bisik keraguan kembali terdengar. Opini publik memang selalu mudah goyah. Citra membeku di tempatnya. Dia punya bakat, tapi tidak punya lidah licik Ratna untuk membela kejujurannya. Siapa bilang tidak ada bukti? Sebuah suara rendah dan kuat menggema dari belakang aula. Pintu kembali terbuka, dan aku melangkah masuk. Seragam satpamku robek dan basah kuyup oleh lumpur. Lengan kiriku tergantung di dada dengan balutan kain sobek, dan kain itu merah oleh darah. Wajahku penuh goresan, tapi tatapanku setajam pisau. Aku menatap lurus ke arah Ratna, dan dia tersentak mundur. "Mas Bagas!" teriak Citra sambil menangis. Dia hendak berlari ke arahku, tapi aku memberinya isyarat untuk tetap di tempat. Aku berjalan dengan langkah berat menuju ruang kontrol teknis. Para satpam lain menyingkir melihat penampilanku yang mengerikan. Tak ada yang berani menghalangi. Bu Ratna Wijaya. Suaraku yang dingin menggema di aula. Anda mau bukti?
kan? Biar saya yang membawanya. Aku mengeluarkan ponselku yang layarnya retak dan menyambungkan kabelnya ke sistem proyektor. Mohon perhatiannya ke layar. Video pertama muncul. Rekaman dari kamera tersembunyi di bawah meja. Kualitasnya buram, tapi wajah Ratna terlihat jelas saat diam-diam menggeledah laci Citra, memotret sketsanya, lalu memasukkan USB ke komputer Citra untuk menghapus datanya dengan malware. Aula gempar. Ratna membeku di tempat. Wajahnya pucat pasi, tergagap. Tidak. Itu rekayasa. Aku tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Aku beralih ke file rekaman suara. Suara melengking Ratna terdengar jelas. Menghantam telinga hadirin seperti palu. Halo, Bang Joni. Si anjing betina Citra itu sekarang sedang bawa maketnya lewat jalan sepi. Kirim anak buahmu, cegat di jalan, hancurkan maketnya, kasih sedikit pelajaran. Bereskan sampai bersih, jangan sampai dia bisa muncul di lomba. Dan terakhir, sebuah video pendek dari action cam yang kupasang di helm. Pemandangan Joni dan gerombolannya menyerang aku dan Citra di tengah hujan. Bahkan teriakannya pun terekam. Bos Ratna, kami berpesan. Dia tidak mau lihat mukamu. Kebenaran terungkap telanjang. Bukan lagi desas-desus. Bukan lagi tuduhan. Ini adalah kejahatan. Ratna terhuyung dan jatuh terduduk di lantai panggung. Gaun merahnya yang glamor tampak seperti noda darah yang memburamkan lukisan sempurna yang coba diciptakannya. Tatapan kagum beberapa saat lalu kini berubah menjadi cemoohan dan jijik. Direktur utama berdiri. Wajahnya merah padam karena marah. Dia menunjuk Ratna. Suaranya bergetar. Beraninya kamu melakukan hal serendah ini dengan membawa nama perusahaan. Aku telah membesarkan orang yang membalas air susu dengan air tuba. Aku naik ke atas panggung, berdiri di samping Citra. Dengan tangan kananku yang sehat, aku menggenggam erat tangannya yang dingin dan mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan semua orang. Ini adalah tangan pengrajin sejati, kataku lantang. Aku menunjuk wanita yang gemetar di lantai. Dan itu adalah tangan kotor seorang pencuri. Keindahan tidak akan pernah menjadi milik orang jahat. Hari ini, keadilan telah ditegakkan. Citra menatapku. Air matanya mengalir deras, tapi senyum merekah di bibirnya. Dia tahu mimpi buruknya telah berakhir. Dan pria di sampingnya, dengan lengan patah dan penampilan kompang-camping, adalah benteng terkokoh yang dihadiahkan kehidupan untuknya. Tapi cerita belum berakhir di situ. Ketika pintu aula terbuka untuk ketiga kalinya, yang masuk bukanlah tokoh baru, melainkan seragam polisi yang tegas. Suara borgol yang dingin terdengar, mengunci pergelangan tangan ramping Ratna. Saat itu, aku melihat sebuah kerajaan palsu runtuh sepenuhnya. Dan di atas reruntuhannya, tunas kebenaran dan cinta tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Suara borgol yang dingin dan tegas itu menjadi penutup bagi karier gemilang yang dibangun Ratna di atas kelicikan. Ratna tidak lagi berteriak. Dia terkulai lemas seperti daun pisang yang layu setelah badai. Riasan tebalnya luntur oleh air mata dan keringat, memperlihatkan wajah aslinya yang pucat dan ketakutan. Aula menahan napas menyaksikan pemandangan itu, hanya kilatan kamera para wartawan yang meledak-ledak, merekam kejatuhan terburuk di dunia desain tahun ini. Seorang petugas polisi membacakan surat perintah penangkapan darurat untuk Ratna Wijaya dengan suara tegas. Atas tuduhan pencurian rahasia perusahaan, perusakan properti, dan penganjur penganiayaan. Ratna menatap direktur utama dengan tatapan memohon. Tergagap, Pak. Tolong saya, Pak. Saya hanya... Demi perusahaan. Direktur utama memalingkan wajahnya. Matanya penuh dengan kekecewaan dan rasa jijik. Kamu bekerja bukan untuk perusahaan, tapi untuk keserakahanmu sendiri. Kamu menjadikan Cipta Gria Persada sebagai alat untuk memuaskan kepentingan pribadimu. Kamu membakar masa depanmu sendiri. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Saat Ratna digiring polisi melewatinya, dia menatapku dengan mata yang bercampur antara kebencian dan keheranan. Mungkin sampai saat itu pun dia tidak mengerti bagaimana seorang satpam rendahan,
seorang anak kampung sepertiku, bisa menghancurkannya sedemikian rupa. Aku hanya menatapnya balik dengan tenang, tanpa ekspresi. Bagi orang seperti Ratna, penghinaan dalam diam adalah hukuman yang paling menyakitkan. Bukan hanya Ratna. Tak lama kemudian, Pak Budi yang menjabat sebagai kepala pengadaan juga dipanggil dari kursi penonton untuk diinterogasi. Wajahnya pucat pasi saat aku menyebutkan kasus penukaran kayu walnut dengan kayu jati. Di tempat yang tadinya seperti aula kehormatan, kini terjadi pembersihan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mobil polisi pergi, direktur utama naik ke atas panggung. Dia membetulkan mikrofon, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana yang kacau. Dia menatap Citra, gadis kecil yang masih memeluk kotak kayu penuh goresan itu, lalu menatapku yang bersandar di dinding dengan lengan berdarah. Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi Cipta Gria Persada, tapi juga hari yang harus kita ingat. Suara direktur utama terdengar rendah dan penuh emosi. Saya harus meminta maaf dengan tulus kepada semua, terutama kepada Ananda Citra. Kelalaian saya dalam mengelola perusahaan telah memberi kesempatan bagi kejahatan untuk berkembang, dan hampir saja menghancurkan bakat sejati. Dia turun dari podium, mendekati Citra, dan membungkuk hormat. Maafkan saya, Nak Citra. Dan terima kasih karena tidak menyerah. Citra, bingung harus berbuat apa, buru-buru membungkuk membalas. Tidak, Pak. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya. Kemudian, direktur utama berbalik ke arahku, memegang bahuku dengan kedua tangannya. Tatapannya penuh rasa terima kasih dan hormat. Dia memberi isyarat agar semua orang diam, lalu mengumumkan sebuah kebenaran yang mengejutkan semua orang. Dan saya ingin memperkenalkan kembali pria ini kepada Anda semua. Bagas Pramono bukanlah seorang satpam biasa. Sebulan yang lalu, ketika saya mencium ada yang tidak beres dengan pembukuan dan gudang, saya meminta bantuan seorang teman di militer untuk merekomendasikan seseorang. Beliau adalah mantan anggota Kopassus yang saya rekrut secara khusus untuk menyelidiki kebocoran keamanan internal. Saya hanya berharap dia menemukan pelaku manipulasi data, tapi dia melakukan jauh lebih dari itu. Dia telah menyelamatkan jiwa perusahaan kita. Aula kembali gempar. Para karyawan yang pernah meremehkanku, yang menyuruhku melakukan pekerjaan sepele, yang melemparkan kunci mobil ke wajahku, kini menundukkan kepala karena malu. Mereka tidak pernah menyangka, satpam pendiam yang mereka anggap remeh ternyata adalah agen rahasia yang ditanam langsung oleh direktur. Citra menatapku dengan mata terbelalak. Dia terkejut, tapi kemudian senyum geli merekah di wajahnya. Dia tidak menyalahkan aku karena menyembunyikan kebenaran. Di matanya, tersirat kebanggaan yang mendalam. Pria pujaannya ternyata tidak hanya punya tinju, tapi juga otak yang tajam. Hasil lomba sudah bisa ditebak. Karya Citra, Jiwa Nusantara, meraih nilai rekor dari para juri dan memenangkan juara utama dengan telak. Ketua Dewan Juri, seorang arsitek senior berambut putih, mengangkat kertas luang Citra yang bernoda lumpur dengan tangan gemetar dan berkata, "Sudah sangat lama saya tidak melihat sebuah desain yang bernapas. Ananda Citra ini bukan hanya mendesain interior, dia bercerita tentang tanah, air, dan para pengrajin di bumi pertiwi ini. Noda lumpur ini bukan mengotori desainnya, ini adalah stempel yang membuktikan nilai ketangguhan. Keindahan yang dicari dunia ada di sini." Di tengah tepuk tangan yang membahana, direktur utama menganugerahkan piala pada Citra dan langsung mengumumkan di tempat. Mulai hari ini, Ananda Citra Lestari saya angkat secara resmi menjadi Direktur Kreatif Cipta Gria Persada. Saya percaya, di bawah arahannya, kita akan menciptakan ruang-ruang yang tidak hanya indah tapi juga berjiwa. Citra memeluk pialanya, menangis haru. Dia menatap penonton, rekan-rekannya yang dulu mengucilkannya, kini memberinya tepuk tangan meriah. Tidak ada keangkuhan seorang pemenang di wajahnya. Dia mengambil mikrofon dan berkata dengan suaranya yang tetap sederhana, "Saya tidak menganggap kemenangan ini sebagai balas dendam. Saya hanya ingin membuktikan
bahwa kayu yang baik tidak bisa digantikan oleh cat semewah apapun. Keindahan terletak pada kekuatan dari dalam, bukan pada kesempurnaan palsu. Saya berharap, kedepannya Cipta Gria Persada menjadi tempat yang menghargai nilai-nilai sejati. Tempat di mana para pengrajin dan arsitek bisa mempertaruhkan nyawa untuk karyanya tanpa harus menunduk pada ketidakadilan. Pidato singkat namun mendalam itu meninggalkan kesan yang kuat di hati semua orang. Itu adalah tamparan bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan seperti Ratna, tapi juga menjadi penawar yang menyembuhkan luka yang dialami organisasi ini. Acara penghargaan berakhir dengan meriah. Orang-orang mengerumuni Citra, memberinya ucapan selamat dan permintaan wawancara. Aku diam-diam mundur, bersandar di pilar di sudut lobi. Aku mengeluarkan sebatang rokok, tapi sadar ini area bebas rokok, lalu memasukkannya kembali. Rasa sakit di lenganku yang patah baru benar-benar terasa sekarang. Nyeri yang menusuk tulang membuat keringat dingin membasahi dahiku. Mas Bagas. Citra menerobos kerumunan dan berlari ke arahku. Dia tidak peduli dengan citranya sebagai direktur kreatif yang baru diangkat. Tidak peduli dengan pakaiannya yang kotor. Dia berlari dan menangis sedih melihat lenganku yang berdarah. Sakit sekali, ya? Kenapa tidak langsung ke rumah sakit? Malah di sini. Dia bingung, ingin menyentuh lukaku, tapi ragu-ragu karena takut membuatku lebih sakit. Aku tersenyum. Dengan tangan kananku yang sehat, aku menyeka air mata di pipinya. Tanganku kasar dan kapalan, tapi hangat. Aku tidak apa-apa. Luka begini buat anggota Kopassus bukan apa-apa. Aku harus lihat kamu menerima penghargaan. Aku sudah menunggu momen ini sebulan. Citra terisak, menyandarkan wajahnya di tanganku. Dasar bodoh. Menipuku? Bilang satpam pengangguran, tahunya orang hebat begini. Aku memang tetap satpam. Aku tersenyum lembut, sangat berbeda dari penampilanku yang sangar tadi. Hanya saja, sekarang bukan menjaga gerbang perusahaan, tapi menjagamu. Tugas ini lebih sulit, gajinya lebih kecil, tapi aku suka. Citra tertawa di sela tangisnya, memukul dadaku pelan. Siapa bilang? Direktur utama mendekat, tersenyum penuh arti melihat kami berdua. Sudah. Kalian berdua jangan pacaran terus. Mobil saya sudah menunggu di luar. Kita antar Mas Bagas ke rumah sakit dulu. Kalau tidak segera ditangani, nanti cacat seumur hidup. Dan Direktur Citra, besok libur saja. Rawat pahlawan kita ini. Lusa baru mulai masuk kerja. Aku dipapah menuju mobil. Hujan sudah reda. Sinar matahari mulai menembus dari sela-sela awan kelabu, menerangi jalanan yang basah. Badai benar-benar telah berlalu. Duduk di mobil yang nyaman, melihat Citra yang tidak melepaskan tanganku, perasaan damai yang aneh menyelimuti hatiku. Yang jahat telah menerima hukuman. Yang baik telah mendapat ganjaran. Tapi yang lebih berharga dari keadilan, jabatan, atau uang, rampasan perang paling berharga yang kudapatkan dari operasi ini bukanlah pujian direktur, melainkan genggaman tangan kapalan wanita di sampingku ini. Aku menyandarkan kepala di kursi, memejamkan mata, rasa sakit di tubuhku kuabaikan, karena di dalam jiwaku, luka-luka mulai sembuh, dan sebuah kehidupan baru yang tenang namun penuh harapan, yang dipenuhi rencana-rencana untuk kami berdua, mulai terbentang. 3 bulan setelah hari yang penuh badai itu, gips di lengan kiriku akhirnya dilepas. Dokter berkata, tulangnya sudah menyambung, tapi akan terus terasa ngilu di hari-hari mendung, dan bekas luka panjang yang menonjol di lenganku akan membekas seumur hidup. Ibu menangis sejadi-jadinya melihat bekas luka itu. Terus mengelusnya sambil mengomel. Anak ini, bertahun-tahun di militer pulang baik-baik saja, jadi satpam malah begini. Aku hanya tertawa, mengatakan bahwa ini adalah medali kehormatan di masa damai, dan harga yang terlalu murah untuk mendapatkan senyum calon menantu ibu. Jakarta masih sama bising dan sibuknya, tapi kehidupan kami telah memasuki babak baru yang tenang dan kokoh. Citra kini menjadi direktur kreatif yang andal di Cipta Gria Persada.
Dia semakin sibuk dengan proyek-proyek besar dan rapat tanpa henti. Namun yang paling kusyukuri adalah, dia tidak berubah sama sekali. Dia tetap berangkat kerja dengan motor bututnya, menolak mobil dinas, pakaiannya tetap sederhana, dan kebiasaannya makan siang dengan bekal yang kubelikan masih dipertahankan. Seluruh hadiah uang dan gaji pertamanya dia gunakan untuk melunasi utang orang tuanya di kampung dan menebus kembali bengkel kayu warisan keluarga yang nyaris disita bank. Dan aku menolak jabatan kepala keamanan yang ditawarkan Pak Direktur dengan ruangan ber-AC yang sejuk. Aku memintanya untuk memberiku pekerjaan yang lebih bebas, sebagai pengawas lapangan. Aku ingin berkeliling di lokasi proyek, mencium bau semen dan kayu baru. Dan yang terpenting, aku ingin memastikan kualitas setiap batu bata dan potongan kayu yang digunakan untuk proyek Citra. Aku ingin menjaga agar desain yang penuh semangat itu tidak lagi dirusak atau dicurangi oleh siapapun, dan terwujud dengan sempurna. Akhir pekan itu, saat angin musim kemarau pertama mulai berhembus, aku membawa Citra pulang ke kampung halamanku. Bukan lagi untuk melarikan diri dari tekanan, tapi untuk secara resmi meminta restu pada leluhur dan keluarga. Motor kami melaju di atas jalanan sepi yang familiar, diapit oleh sawah-sawah yang menghijau. Citra duduk di belakang, memeluk pinggangku erat, menyandarkan kepalanya di punggungku. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi air mata kesedihan, hanya ada kebahagiaan yang berkelip di matanya. Begitu tiba di rumah, anjing peliharaanku menyambut dengan ekor yang bergoyang-goyang. Ibu yang sedang menyapu halaman melihat kami, melempar sapunya, dan berlari keluar seperti anak kecil yang mendapat hadiah. Aduh, kalian datang. Kenapa tidak bilang-bilang dulu? Biar ibu potong ayam. Pulang ke rumah sendiri masa harus lapor, Bu? Aku tertawa, memarkir motor dan membantu Citra melepaskan helmnya. Makan siang hari itu digelar di teras rumah, hanya dengan lauk pauk sederhana berupa sayur lodeh, sambal terasi, dan ikan asin, tapi rasanya nikmat sekali. Orang tua Citra juga sudah ada di sana. Mereka sangat senang melihat putri mereka yang kini lebih berisi dan aku yang tampak lebih dewasa dan mapan. Ayah Citra, yang seumur hidupnya terbebani utang, kini kerutan di dahinya seolah sirna. Beliau menuangkan segelas tuak dan menyerahkannya padaku dengan tangan gemetar. Terima kasih, Nak Bagas. Kalau bukan karena kamu, Citra dan keluarga kami sudah hancur lebur. Aku buru-buru menerima gelas itu dan menenggaknya sekali teguk untuk menyembunyikan rasa haru. Jangan berkata begitu, Pak. Melindungi orang yang saya cintai adalah kewajiban seorang pria. Saat senja tiba, dengan sinar matahari keemasan yang menimpa permukaan sungai yang tenang, aku membawa Citra ke dermaga tempat bengkel kayu tua keluarganya berada. Bengkel itu sudah rapi, dan suara gergaji serta pahat kembali terdengar riang. Para tukang kayu tua di desa telah kembali bekerja, menggantikan kesunyian yang dulu dengan suasana kerja yang semarak. Kami duduk di atas sebatang kayu gelondongan besar di tepi sungai, memandangi eceng gondok yang hanyut perlahan. Mas Bagas, panggil Citra pelan sambil memainkan ujung bajunya. Apa Mas tidak menyesal? Tidak rindu dengan masa-masa di militer? Dengan semua pencapaian hebat itu? Sekarang, hidup sebagai orang biasa, penuh debu begini. Aku menatap tanganku. Tangan yang dulu memegang senjata, memegang pisau, berlumuran darah dan tanah. Lalu aku menatap wajah Citra yang anggun, yang tersiram cahaya senja. Tidak menyesal, jawabku tegas. Dulu aku menjadi tentara untuk membela negara, menjaga kedamaian jutaan orang yang tidak kukenal. Itu adalah sebuah idealisme. Tapi sekarang, aku berjuang hanya untuk satu orang, untuk melindungimu. Ini adalah kenyataan, ini adalah hidupku. Dan bagiku, hidup ini jauh lebih berarti. Setelah berkata begitu, aku mengeluarkan sebuah benda kecil yang terbungkus sapu tangan dari sakuku. Ulurkan tanganmu. Citra mengulurkan tangan kirinya dengan bingung. Aku dengan hati-hati meletakkan sebuah cincin di telapak tangannya. Bukan cincin berlian, bukan cincin emas mahal.
Itu adalah sebuah cincin kayu berwarna hitam legam dan mengkilap. Serat-seratnya samar-samar membentuk pola seperti awan. Ini, kata Citra dengan mata terbelalak kaget. Kayu stigi. Aku minta sepotong kayu sisa dari ayahmu di sudut bengkel. Jelasku dengan suara bergetar. Di depan moncong senjata pun aku tidak pernah segugup ini. Aku mengamplasnya sendiri selama seminggu. Kayunya keras sekali, sampai beberapa kikir patah. Kata orang, kayu ini tidak akan lapuk selama 100 tahun, dan akan semakin mengkilap jika sering dipakai. Aku mengambil cincin itu, menatap dalam-dalam mata wanita yang kucintai. Citra, aku bukan orang kaya, dan aku tidak pandai merangkai kata-kata indah. Aku hanya punya badan ini, kedua tangan ini, dan hati yang keras kepala ini. Aku berjanji, apapun badai yang datang, apapun yang terjadi, seperti malam itu, aku akan berdiri di depanmu dan menghalangi segalanya. Cincin ini mungkin tidak berharga jika diukur dengan uang, tapi ia sekeras hatiku untukmu. Maukah kamu menikah denganku? Citra menangis. Dia tidak berkata apa-apa, hanya terus mengangguk sambil memeluk leherku. Air matanya yang panas membasahi bahuku. Aku memasangkan cincin kayu itu di jari manisnya. Di atas kulitnya yang putih, cincin hitam mengkilap itu tampak begitu pas dan bersinar. Bagi Citra, dan juga bagiku, cincin ini lebih indah dari perhiasan termewah manapun di dunia, karena ia terbuat dari keringat, ketulusan, dan kehidupan kami sendiri. Iya, aku mau menikah denganmu, bisik Citra di telingaku. Aku tidak butuh berlian. Aku hanya butuh satu orang yang bisa melihat nilaiku bahkan saat aku berlumuran lumpur. Dan orang itu adalah kamu, Mas. Matahari perlahan terbenam di balik rumpun bambu desa, mewarnai sungai menjadi merah. Bayangan kami memanjang dan menyatu menjadi satu. Suara seruling dari kejauhan, suara ibu memanggil ayam-ayamnya, suara tawa ayah Citra yang sedang minum teh. Perasaan damai yang aneh menyebar ke seluruh tubuhku. Aku tiba-tiba sadar bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang hebat atau jauh. Kebahagiaan tidak ada di gedung-gedung pencakar langit, tidak di dalam kontrak bernilai miliaran, tidak di dalam tepuk tangan yang meriah. Kebahagiaan ada di sini, di dalam genggaman tangan yang erat, di meja makan malam yang sederhana, dan di dalam rasa aman yang mutlak bahwa selalu ada bahu untuk bersandar di sisiku. Hidup ini seperti sebatang kayu tua, harus terbentur, terendam lumpur, dan melewati badai yang ganas untuk bisa membentuk inti yang kokoh dan lingkar tahun yang indah. Kami telah melewati badai dan menemukan satu sama lain. Dan kini, kami akan menulis cerita kami bersama. Sebuah cerita yang sederhana seperti nama calon istriku, namun sekuat dan setegar sifat asliku. Sampai di sini kisah Bagas dan Citra. Terima kasih para pemirsa sekalian telah mendengarkan. Jika cerita ini menghibur dan bermakna, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada orang-orang terkasih Anda. Percayalah, hidup mungkin akan tetap sulit, tapi jika hati kita terang, jalan pun akan menjadi terang, dan orang baik pasti akan bertemu dengan cinta sejatinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tinggal.